Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupas tentang pendaftaran jalur mandiri UPN Jatim tahun 2022. Ada beberapa jalur yang nanti bisa teman-teman coba bagi yang berminat, kan UPN Jatim ini salah satu perguruan tinggi yang sangat terkenal khususnya di Jawa Timur, dan sekarang banyak sekali mahasiswa yang tertarik karena memang prodi-prodi di UPN Jatim ini prodi-prodi yang memberikan pelayanan pendidikan yang sangat baik ya. Eh, Langsung saja, ini ada beberapa skema jalur mandiri UPN Jatim. Nah, yang pertama ada jalur mandiri prestasi, yang kedua ada mandiri kerjasama dan kemitraan, dan ada jalur mandiri reguler. Secara khusus kita akan buka satu-satu ya. Kita akan masuk ke jalur mandiri prestasi. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, A, memiliki prestasi kejuaraan dari 3 bidang, visa sains dan ilmu pengetahuan. Di sini diberi ketentuan minimal provinsi, kemudian prestasi olahraga minimal juga provinsi, dan prestasi seni dan budaya minimal juga di tingkat provinsi. Kemudian syarat penilaian ini yang menentukan untuk diterimanya itu yang A, nilai UTBK ditambah nilai rata-rata rapor kelas 10, 11, dan 12 bagi yang punya nilai UTBK. Bagi yang tidak mengikuti UTBK kemarin, cukup dengan mengunggah rata-rata nilai rapor kelas 10, 11, dan 12. Yang kedua, nilai rata-rata rapor kelas 10, 11, 12. Nah, jadi yang A ini jika ikut UTBK, maka nilai UTBK-nya bisa ditambahkan. Bagi yang tidak punya nilai UTBK, cukup nilai rapor saja. Ditambah syarat khusus prestasi kejuaraan. Jadi juara 1 sama dengan 3 dalam 3 tahun terakhir, bukti sertifikat atau piagam atau medali. Karena ini jalur prestasi ya. Yang B, yang tadi itu prestasi kejuaraan, ini prestasi keagamaan. Misalnya hafal kitab suci, musabaqah tilawatil Quran, dan sejenisnya. Syaratnya nilai UTBK ditambahkan nilai rata-rata rapor kelas 10, 12. Bagi yang tidak punya itu UTBK, cukup nilai rata-rata rapor kelas 10, 11, dan 12. Ditambah syarat khusus prestasi keagamaan. Jadi hafal Al-Quran minimal 5 juz. Nah, ini sebuah peluang karena sekarang banyak sekali SMA yang siswa-siswanya punya hafalan 5 juz. Nanti ada pengujian oleh ahlinya, kemudian ada bukti sertifikat atau ijazah atau syahadah atau surat keterangan dari pesantren, madrasah atau lembaga terfit Al-Quran dan sejenisnya. Jadi ada bukti atau sertifikat bahwasannya yang bersangkutan memang hafal Al-Quran. Yang ketiga ini sangat unik di UPN, jadi prestasi konten kreator. Bisa YouTube, TikTok, atau Instagram. Syarat penilaian sama, bagi yang punya nilai UTBK, maka nilai UTBK plus nilai rapor. Bagi yang tidak punya nilai UTBK, cukup nilai rapor saja. Dan syarat khususnya, nah ini, mempunyai unggahan video dengan subscriber 10.000 viewers, ini ya minimal subscribernya 10.000, viewersnya 20 sampai 25.000. Kemudian ide konten orisinil, mendidik, bermanfaat, kreatif, dan menarik. Nah, nanti dibuktikan dengan screenshot dan alamat link channel YouTube-nya. Dan uji keterampilan pembuatan video dengan tema konten cinta tanah air dan kampus bela negara. Jadi ini bagi yang teman-teman yang punya kecenderungan di bidang broadcast ya, baik di YouTube, TikTok, atau Instagram yang punya konten-konten, nah, nanti bisa mendaftar melalui jalur prestasi konten kreator. Ditambah kalau ini YouTube ya, yang TikTok itu adalah mempunyai unggahan konten dengan followers 50.000, kemudian viewersnya 100.000, dan kode ide konten orisinil, mendidik, bermanfaat, kreatif, dan menarik. Uji keterampilan membuat video dengan tema konten cinta tanah air dan kampus bela negara. Nah, ada syarat khusus untuk yang konten kreator Instagram, memiliki unggahan konten dengan followers 10.000 dan ide konten orisinil sama dengan yang di atas ya. Dan nanti ada uji keterampilan pembuatan video. Yang keempat, untuk yang prestasi ada namanya penelusuran prestasi, yaitu prestasi akademik, bakat, dan minat berdasarkan event yang diselenggarakan oleh UPN Veteran Jatim maupun dengan pihak ketiga. Syarat penilaian nilai UTBK plus nilai rapor. Kalau tidak punya nilai UTBK, nilai rata-rata rapor saja. Ditambah dengan syarat khusus, SK Rektor tentang lolos sebagai pemenang masuk UPN Veteran Jatim di jalur mandiri penelusuran prestasi, bakat, dan minat. Jadi ini
penelusuran bakat yang dilakukan sendiri oleh tim UPN ya. Jadi nanti ada tim yang melihat anak-anak ini punya talent di mana. Kemudian proses penelusuran bekerjasama dengan pihak ketiga, ini asesornya ya. Misalnya di bidang musik itu UPN menggandeng tim musisi-musisi tertentu. Nah, yang kelima ada beasiswa KIPK, diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai prestasi akademik dan atau non akademik namun memiliki keterbatasan secara ekonomi. Kriteria penilaian sama, boleh itu berkapus rapor atau nilai rapor saja, ditambah syarat khusus, ya ini ada surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga miskin, kartu Indonesia Pintar, kartu menuju sejahtera. Kemudian punya prestasi akademik atau non akademik dalam 3 tahun terakhir minimal juara 3 tingkat nasional. Nanti dibuktikan dengan sertifikat. Nah, itu ini semua adalah kategori-kategori untuk yang jarum prestasi ya. Jadi ada prestasi akademik, kemudian ada prestasi keagamaan, kemudian ada konten kreator, kemudian ada penelusuran prestasi yang dilakukan oleh tim UPN sendiri. Cukup bervariasi dan juga ada beasiswa KIPK. Luar biasa ini tahapan atau peluang-peluang yang diberikan oleh UPN. Yang kedua adalah jarum mandiri kerjasama dan kemitraan. Kira-kira ini diperuntukkan untuk siapa? Nah, jalur mandiri kerjasama dan kemitraan itu satu, untuk anak kandung alumni UPN Veteran Jatim. Syaratnya sama, nilai UTBK plus rapot, kemudian nilai rapot atau nilai rapot saja. Kemudian ada syarat tambahannya, yaitu ijazah UPN bagi untuk orang tua ya, kemudian KSK asli dan akte kelahiran. Yang kedua, anak kandung keluarga besar UPN Veteran Jatim, misalnya TNI, Polri, PNS, Kemhan, PNS atau non-PNS UPN Veteran Jatim. Syaratnya juga sama, syarat administrasinya nilai UTBK plus nilai rapor atau nilai rapor saja, ditambah bukti dokumen khusus yaitu ada SK pengangkatan, karena ini adalah anaknya para pegawai di TNI, Polri, dan lain-lain yang disebutkan di sini ya. Kemudian ada tanda kartu anggota asli, kemudian SK veteran jika sudah purna tugas, kemudian KSK dan pendukung lainnya. Yang ketiga, mitra itu bisa dari instansi pemerintah atau BUMN atau swasta yang menjalin kerjasama dengan UPN. Syaratnya sama, nilai UTBK plus rapot atau nilai rapot saja ditambah dengan bukti dokumen portofolio. Ada MOU antara lembaga orang yang dinaungi oleh orang tua dan juga UPN, kemudian MOU perjanjian pelaksana kegiatan, bukti dokumen implementasi kerjasama yang relevan, dan SK sebagai staf BUMN atau instansi pemerintah atau swasta dari pimpinan mitra kerjasama. Jadi ini dokumen-dokumen yang dimiliki oleh orang tuanya. Ini jalur mandiri kemitraan. Jadi jalur mandiri kemitraan tadi bisa jadi dari anak kandung alumni UPN sendiri, dari anak kandung keluarga besar UPN yang terdiri dari Polri, kemudian PNS Kemhan, kemudian bisa juga tadi dari lembaga atau BUMN yang bekerja sama dengan UPN. Berikutnya skema yang ketiga itu jalur mandiri reguler. Nah, apa saja kriterianya? Jalur mandiri reguler itu tidak menggunakan persyaratan khusus ya, hanya menggunakan syarat nilai UTBK dan nilai rapor atau nilai rapor saja. Nah, ini mandiri reguler ini tidak mensyaratkan prestasi, tidak mensyaratkan anak alumni, atau juga tidak mensyaratkan adanya dokumen kemitraan. Sekarang kita buka persyaratan umum. WNI, kemudian lulusan SMA 3 tahun terakhir, sama ini yang bersama, kemudian surat keterangan lulus, dan juga yang diberi foto diri dan stempel sekolah, memiliki kesehatan yang baik, kemudian untuk pemilih prodi saintek tidak boleh buta warna. Ini persyaratan umumnya saya kira bisa dipenuhi oleh semua. Nah, cara pendaftarannya. Cara pendaftarannya yang pertama, pendaftaran dilakukan di laman ini ya, simaba.upnjatim.ac.id. Berarti kan simaba.upnjatim.ac.id. Kemudian mengisikan nomor handphone dan alamat email yang benar, kemudian memilih pendaftaran seleksi di UPN dan mengisi biodata. Yang keempat, pendaftar yang mengikuti UTBK mengisikan nomor pendaftaran UTBK dan mengisi nilai rata-rata rapor kelas 10, 11, semester 1 dan 2
serta kelas 12 semester 1 saja, jadi cuma 5 semester ya. Kemudian mengupload bukti scan nilai rapor, dokumen prestasi untuk jalur mandiri prestasi, dan dokumen kemitraan untuk pola jalur kemitraan. Bagi yang tidak memiliki UTBK atau tidak memiliki nomor pendaftar UTBK, maka cukup mengisi nilai rata-rata rapor kelas 10 dan kelas 11 semester 1 dan 2 dan kelas 12 semester 1, serta mengupload bukti scan rapor. Kemudian upload dokumen prestasi untuk yang prestasi dan dokumen kemitraan untuk yang jalur kemitraan. Apabila proses pendaftaran berhasil, maka akan mulai kode pembayaran. Biaya pendaftarannya 350.000. Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan di bank tidak dapat ditarik kembali, dan teman-teman bisa download cara pembayaran secara online dan offline pada bank-bank yang ditunjuk. Ada linknya ini, nanti bisa diklik ya. Sekarang pilihan prodinya. Apa saja prodi yang ditawarkan oleh UPN? Jadi kelompok seleksi jalur mandiri UPN tahun 2020 dibagi menjadi 2 kelompok, ada Saintek dan Soswum. Setiap peserta seleksi jalur mandiri hanya dapat memilih 2 prodi dengan kelompok ujian yang sama, yaitu Saintek atau Soswum. Tidak boleh lintas ya. Ini ada ketentuannya, tidak boleh lintas kelompok ujian. Urutan pilihan menunjukkan prioritas bagi peserta yang memilih prodi DKV, nanti akan ada pilihan portofolio. Jadwal pendaftaran, nah ini yang penting ya. Yang jalur prestasi, yang jalur mandiri prestasi kerjasama kemitraan itu pendaftarannya 10 sampai 30 Juni 2022, kemudian seleksinya 1 sampai 5 Juli, pengumumannya 6 Juli. Nah, yang pola mandiri reguler itu pendaftarannya lebih lebar ya, 20 Juni sampai 15 Juli. Kemudian seleksinya 18 sampai 20, pengumumannya 21, 1 hari langsungnya. Kemudian yang pola jalur mandiri prestasi kerjasama kementerian dan reguler, pendaftaran 16 sampai 25 Juli, seleksinya 26 sampai 29, pengumumannya 30 Juli. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang harus teman-teman ketahui. Saya kira ini peluang sangat besar untuk dicoba, karena UPN sekarang juga termasuk kampus yang banyak peminatnya dan banyak prodi-prodi yang bagus yang nanti bisa membantu teman-teman meraih cita-cita masa depan. Baik, mungkin itu yang bisa saya kupas dari pendaftaran jalur mandiri UPN. Masih ada waktu, nanti sampai tanggal 30 Juni ya penutupannya, masih ada waktu. Mudah-mudahan teman-teman masih berkesempatan untuk daftar dan bisa menjadi bagian dari mahasiswa Indonesia tahun 2022. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.